Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kenalin nama aku Ismi Nuraini dengan NIM 2305648. Di sini aku dari kelas 3B. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku mau sedikit membahas mengenai kasus yang sebenarnya kasus ini tuh sudah pernah diangkat di media pada tahun 2024 lalu, tentang seorang anak usia dini yang mengalami kekerasan seksual yang mana pelakunya tidak lain tidak bukan adalah ayah kandungnya sendiri. Cukup miris ya teman-teman. Nah, dampak dari kejadian yang dialami oleh anak tersebut tuh mengakibatkan si anak usia dini itu mengalami trauma secara psikologis. Kasus ini tuh cukup menarik untuk dibahas. Kan anak usia dini tuh masih berada pada tahap perkembangan yang cukup krusial, sehingga pengalaman yang ia alami sekarang ini memiliki dampak yang cukup besar pada psikologisnya sendiri. Di sini aku sambil sedikit membaca juga ya teman-teman, takutnya terjadi kesalahan. Jadi kasus ini tuh terjadi pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 2 Oktober, dan korbannya tuh merupakan seorang balita berusia 2 tahun berinisial AB dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan tersangkanya tuh merupakan ayah kandungnya sendiri yang berinisial FR. Nah, untuk kronologinya sendiri tuh, pertama kejadian ini tuh diketahui awal mulanya oleh ibu kandungnya sendiri yang menyadari ada perilaku dari anaknya yang tidak seperti biasanya. Yang mana ibu korban tuh melihat anaknya menjadi lebih sering menangis tanpa sebab dan si anaknya tuh terlihat tidak nyaman. Lalu setelah diperiksakan, ditemukan juga kejanggalan pada tubuh anak. Setelah itu, ibu korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Nah, setelah keanehan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh ibunya, setelah itu anak menjalani visum di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter ditemukan luka pada bagian area sensitif korban. Nah, pada awalnya si ibu menaruh kecurigaan kepada pemilik kosan tempat mereka tinggal. Akan tetapi, setelah melakukan penyelidikan selama sekitar 5 atau 6 bulan oleh pihak berwajib juga, yang dibantu oleh pihak berwajib juga, dari sana polisi justru menemukan dan menetapkan ayah kandung korban sebagai tersangka yang berinisial FR ya. Yang mana tentunya polisi menggunakan beberapa bukti kuat sebagai landasan atas penangkapan dari ayah kandung korban ini. Yang pertama ada hasil visum dokter, lalu pemeriksaan psikologis korban, lalu analisis percakapan orang tua, serta pemeriksaan ahli forensik dan psikolog anak. Oh ya teman-teman, aku lupa bilang kalau ini tuh kasusnya terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari hasil visum yang dilakukan oleh pihak berwajib ditemukan beberapa bukti seperti ditemukan tanda kekerasan pada bagian atau area tubuh sensitif anak, lalu terdapat luka atau iritasi di area sensitif tersebut, lalu dokter juga menyatakan adanya indikasi kekerasan terhadap anak. Korban juga menunjukkan reaksi ketakutan saat diperiksa oleh tenaga medis, yang mana hal tersebut menandakan bahwa anak tuh mengalami trauma secara psikologis. Selain dari pemeriksaan fisik, ada juga pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh tenaga medis yang menunjukkan dampak seperti anak jadi mudah menangis, anaknya tuh terlihat ketakutan, lalu anak tuh menjadi lebih pendiam, serta anak tuh maunya tuh cuma sama ibunya aja. Jadi dia tuh ngerasa takut sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, anak yang sebelumnya aktif dan ceria menjadi lebih pendiam, mudah menangis, dan terlihat ketakutan. Nah, sedangkan jika dilihat dari teori, ada beberapa teori yang menurut aku cukup relevan pada kasus ini. Yang pertama tuh ada teori trauma pada anak usia dini. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa pengalaman traumatis dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan emosional anak. Lalu hal ini tuh disebabkan karena anak usia dini itu belum memahami dan belum mengerti caranya mengelola emosi dengan baik.
Nah, yang kedua tuh ada teori attachment dari John Bowlby. Jadi menurut Bowlby ini tuh, anak usia dini sangat membutuhkan rasa aman bagi dirinya yang berasal dari lingkungan sekitarnya, terlebih dari lingkungan keluarga. Jadi ketika rasa aman tersebut mulai terganggu, anak tuh dapat mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Nah, berdasarkan dari beberapa teori yang telah dipaparkan tadi, trauma psikologi yang dialami anak tuh dipengaruhi oleh usia anak yang masih sangat dini. Lalu ada pengalaman traumatis serta perubahan lingkungan yang membuat anak tuh merasa tidak aman. Nah, sebagai kesimpulan, jadi trauma psikologis pada anak usia dini ini tuh dapat berdampak besar pada perkembangan sosial dan emosional anak. Jadi oleh karena itu, diperlukan dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar agar anak dapat pulih secara bertahap. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I think I'm done with this.